Nah, jadi, pola bimbingannya adalah memang jadi asumsi yang saya gunakan adalah bahwa atau yang saya percayai bahwa diri Anda itu memiliki self direction karena sudah dewasa tentu ya, sudah bukan anak kecil, jadi sudah punya, tujuan. Jadi sudah paham sebenarnya mau mau apa begitu, harus selesai kapan, sudah punya tujuan yang jelas, dan peran saya mungkin adalah, membimbing begitu ya, sesuai dengan nama yang membimbing akhirnya artinya mengarahkan, supaya nanti Anda bisa berkonsultasi ketika mencapai satu titik tertentu, kemudian, Anda mengalami suatu masalah. Nah, saya bisa memberikan pembimbingan supaya Anda tidak perlu harus terjatuh dulu ke dalam permasalahan, ke dalam lubang permasalahan, saya bisa mencegah itu. Ya, jadi, artinya, nanti ketika pada proses bimbingan saya akan bertumbuh terhadap pertanyaan. Pertanyaan apa yang Anda miliki begitu ya, yang rekan-rekan semua miliki, silakan diajukan. Jadi makanya ketika bimbingan harapannya sudah membawa pertanyaan dan membawa masalah begitu. Apa kesulitan yang dihadapi. Nah, tapi sering kejadian memang, eee, belum cukup maju ya. Jadi kalau kalau supaya ingin dapat masalah tuh ya memang harus bergerak. Kalau diem ya tidak akan dapat masalah. Makanya TA-nya harus berprogres sekali sehingga Anda menemukan banyak masalah dan kemudian dikonsultasikan, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan itu menjadi bukti bahwa atau menjadi pertanda bahwa bisa jadi ini belum terlalu jauh ini ngerjain TA-nya atau belum terlalu struggling ya, belum terlalu berusaha keras, sehingga, belum muncul masalah. Ya, jadi analoginya, ya kalau, eee, ya ya kan ada pepatah ya, kapal di dermaga memang aman, tapi bukan untuk itu dia dibuat begitu, bukan untuk itu dia diciptakan. Ya memang suatu kapal memang dia harus bergerak ke laut begitu dan menemui masalah. Sama juga dengan tugas akhir, ya Anda harus terus, kalau harus terus mengerjakan sampai ketemu sebuah sandungan, dan kemudian silakan bisa konsultasikan. Jadi ini project mandiri ya, jadi harus dipahami, TA ini, adalah sesuatu yang perlu Anda lakukan secara mandiri. Banyak sekali kejadiannya mahasiswa yang, secara dari tingkat satu sampai tingkat akhir, itu bisa IP-nya bagus, mengikuti kuliah dengan baik, nilainya juga, baik ya. Tapi ketika TA tersandung ya, kenapa? Karena memang tugas akhir ini berbeda. Kalau kuliah ini ada sebuah, eee, sistem ya yang memaksa Anda untuk mengerjakan, tapi kalau TA ini mandiri. Jadi kalau Andanya tidak punya semangat ya nggak akan jalan TA-nya, begitu. Tapi kalau Anda punya self direction yang bagus, memiliki, motivasi, eee, memiliki sebuah niat yang kuat, dan tidak perlu disuruh-suruh, inisiatif yang baik ya, kata kuncinya itu, tentu nanti, akan lebih cepat selesai, begitu. Dan itu kejadian tipe seperti itu tidak hanya di Telju ya, ketika saya menjadi pembimbing mahasiswa, itu terjadi. Teman-teman saya dulu di ITB juga pas S1, banyak yang begitu juga. Unik sekali begitu, ini, unggulan sekali, cerdas sekali di kelas, tapi ketika tugas akhir tersandung. Jadi karena memang tugas akhir ini berbeda ya. Ini ada self direction, ada yang butuh motivasi begitu, butuh kemandirian, inisiatif, mandiri, itu yang dilatih di sini. Karena nanti setelah lulus Anda tidak lagi diikat eee, dengan yang namanya, aturan-aturan akademik ya. Anda mandiri, bahkan sebenarnya ada yang mau jadi entrepreneur ya, menjadi pengusaha. Pengusaha itu ya harus punya sedikit inisiatif yang kuat juga. Meskipun, ya tadi, karena tidak ada yang nyuruh-nyuruh, tidak ada karyawan, tidak ada bos yang menyuruh ya. Yang menyuruh adalah kondisi kepepet begitu kan, karena harus menafkahi dan lain-lain. Nah, ini juga sama nih, Anda perlu punya inisiatif. Maka, sebisa mungkin Anda punya pertanyaan ketika bimbingan, masalahnya di mana, kemudian, nah masalah itu apa? Nah masalah kan sudah diulang juga nanti bisa dicek video adalah adanya ideal ideal versus real begitu ya. Ya artinya kalau misalnya tidak ada masalah mungkin Anda
idealnya masih belum ya, harus lebih ideal lagi. Anda harus paham idealnya seperti apa, bagusnya seperti apa TA, sehingga Anda, oh ngerasa, "Oh betul, di sini ada masalah." Begitu. Ya ada juga yang misalnya tata tulisnya kurang baik ya, misalnya penomoran tabel salah, citasi salah, sehingga dia tidak tidak merasa ada masalah di sana. Itu adalah sebuah bencana, begitu ya. Nah, maka Anda harus tahu juga idealnya seperti apa, dan mengevaluasi kondisi realnya seperti apa, sehingga Anda tahu masalahnya apa. Misalnya, oh dari citasi saya ternyata belum rapih atau citasi saya belum ada. Idealnya citasi saya, update terbaru 10 tahun terakhir, oh maka saya punya masalah. Nah, bagaimana cara, menyelesaikannya, begitu ya, Anda langsung, berkonsultasi bisa, atau secara mandiri mencari dulu, searching dulu juga, bisa, begitu. Ya jadi kata kuncinya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sebisa mungkin Anda mandiri, self direction yang baik, punya inisiatif yang kuat, nanti ketika bimbingan Anda punya, bawa pertanyaan. Jadi di awal-awal mungkin saya tidak akan menginspeksi halaman per halaman, tidak selalu seperti itu, tapi saya bertumpu pada kalau Anda tidak bertanya berarti saya asumsikan baik-baik saja TA-nya, dan baru nanti mungkin ketika akhir atau di titik tertentu ada, evaluasi, ada inspection ya, ada quality check. Kalau di manufaktur kan begitu ya, ada pengecekan, tapi itu tidak tidak setiap minggu begitu ya, tidak setiap minggu kita lakukan. Oke?